Saya tidak setuju dengan istilah toleransi kebablasan. Hai, Anda berjumpa bersama Bang Bill. Tentu di video ini Anda akan mendengar banyak sekali suara yang bising. Baik suara kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan juga mungkin banyak orang-orang yang lalu lalang. Nah, video kali ini saya mau share tentang, bisa juga dibilang informasi tambahan terkait kita yang sampai dengan saat ini konsen pada kerja-kerja keragaman, kerja-kerja pluralisme, kerja-kerja kebinekaan. Utamanya saya bersama dengan teman-teman yang ada di Kota Manado yang sampai dengan saat ini, meski kami punya aktivitas masing-masing, kami juga dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis merayakan perbedaan. Nah, saya mau bicara soal agama, toleransi, dan peranan kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal eksistensi atau realitas umat beragama, khususnya yang ada di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dan juga menjadi sesuatu yang kita harus ketahui. Misalnya adalah soal realitasnya umat beragama kita berada di tengah-tengah masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam, masyarakat yang memiliki identitas kultural yang begitu majemuk, ya. Sulit sekali kalau kita mau berada dalam satu daerah, mulai dari tingkat desa, bahkan mungkin RT RW yang ada di Indonesia, bahkan di antar provinsi, bahkan mungkin di dalam keluarga kita, itu entitasnya homogen, terlihat heterogen, artinya pasti beragam, pasti berbeda pikiran, perasaan, identitas fisik, psikologi. Itu realitas, dan mereka semua orang yang beragama. Nah, yang kedua adalah soal kenyataan sejarah, di mana dalam konteks umat beragama di Indonesia ada kenyataan sejarah yang menyebutkan bahwa agama itu memiliki peran dalam hal konflik antar umat. Itu agama di Indonesia gitu. Jadi kalau kita belajar dari konflik sosial, konflik horizontal atas nama agama itu sering dipakai. Orang rela membunuh orang, orang rela membunuh diri, orang rela menghancurkan kelompok yang lain, merebut nyawa orang lain, itu atas nama Tuhan. Nah, itu sejarah, kenyataan sejarah yang ada di Indonesia. Saya tidak perlu jelaskan sejarah yang terjadi, peristiwa apa-apa saja, tapi yang jelas Anda pasti kalau belajar sejarah realitas umat beragama di Indonesia, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa ada fakta yang digambarkan karena atas nama Tuhan, atas nama agama, atas nama pemimpin agama, atas nama pakaian-pakaian keagamaan, mereka bertikai. Itu realitas. Nah, realitas lainnya juga menyebutkan soal adanya fakta masyarakat yang beragama itu memonopoli kebenaran, ya. Memonopoli apa yang menurut mereka kebenaran itu ada di pihak mereka, orang yang beragama. Jadi seolah-olah di luar agama mereka atau kelompok mereka itu dipastikan tidak benar. Makanya istilah kafir, istilah bunyi-bunyian yang kemudian memposisikan orang yang berbeda agama itu dengan sebutan-sebutan yang cukup mengerikan bagi orang yang menerima pikiran itu. Ini realitas, atau yang kita istilahkan dengan istilah religious truth claim, ya. Jadi ada klaim kebenaran yang menurut mereka secara religius itu mereka yang sudah mengkapleng kebenaran itu, di luar mereka tidak benar. Ini sekali lagi adalah realitas. Nah, realitas umat beragama lainnya yang ada di Indonesia adalah soal mereka ada yang konservatif. Konservatisme ini adalah semacam pikiran atau keberadaan pribadi maupun kelompok yang cara berpikir atau pandangannya itu tidak revolusioner,
tidak ke depan, tapi justru ke belakang. Bahkan mungkin cuma monoton atau kita sebut tidak ada perkembangan dalam cara berpikirnya. Ini konservatisme atau berpikir maupun bertindak yang sangat jumud, yang tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini adalah fakta-fakta masyarakat beragama yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, tahukah akar dari semua realitas masyarakat umat beragama yang seperti ini? Keberadaan mereka ternyata itu juga diperkuat dengan adanya doktrin, ya kan? Ya, doktrin inilah yang mengkonstruksi adanya klaim kebenaran. Doktrin agama inilah yang akhirnya membentuk terjadinya eksklusivitas atau ketertutupan dalam cara berpikir dan berkelompok. Jadi doktrin yang kadang-kadang membentuk kelompok atau entitas tertentu akhirnya tertutup. Mereka tidak terbuka, ya kan? Nah, dari doktrin inilah juga yang kemudian terjadi yang saya sebutkan realitas umat beragama tadi yang kategorinya konservatif, gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, persoalannya di sini adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa ada fakta-fakta realitas masyarakat atau umat beragama yang ada di Indonesia, dan ternyata juga ada kekuatan doktrin agama yang mengkonstruksi sehingga orang bertindak atau berpikir atau berekspresi yang konservatif tadi, yang mengklaim kebenaran tadi, dan juga yang tertutup tadi, maka harus ada peranan penting dari kita sebagai bangsa Indonesia, baik mereka yang duduk di jabatan-jabatan strategis atau kita sebagai masyarakat umum. Apa peranan kita? Apakah kemudian konservatisme beragama, kemudian eksklusivitas kelompok-kelompok beragama, serta klaim-klaim kebenaran yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu itu adalah ancaman? Itu tergantung. Ya, kenapa saya bilang tergantung? Ya, kalau kemudian akhirnya dia menyebabkan terjadinya pertikaian dan problem sosial, maka ini menjadi ancaman bagi kita. Sehingga itu kita penting untuk melakukan gerakan pembaharuan dalam pemikiran dan juga dalam tindakan kita dalam konteks beragama untuk kemudian merevolusi agar tidak terjadi polarisasi beragama seperti itu yang saya sebutkan tadi. Orang-orang seharusnya harus kembali ke poin yang pertama yang saya bilang soal realitas umat beragama, bahwa kita plural gitu, kita beragam. Sehingga itu menyikapi keberagaman ini juga perlu menggunakan kebijaksanaan, perlu menggunakan cara berpikir yang tidak lari dari teks-teks suci, tapi memakai teks-teks suci untuk menyempurnakan cara beragama kita. Ya kan? Karena keragaman atau merayakan perbedaan juga adalah bagian dari cara kita menikmati dan juga mengekspresikan beragama yang baik. Karena tidak ada satu agama manapun yang kemudian menginginkan permusuhan, pertikaian, ya kan? Nah, siapa yang berperan untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan perubahan atau gerakan-gerakan pembaharuan agar realitas umat yang tadi beragam, yang kemudian ada yang konservatif, ada yang tertutup, ada yang klaim kebenarannya lebih diutamakan, tidak berbuah pada konflik sosial, maka perlu ada pencegahan, perlu ada kerjasama, perlu ada penindakan. Nah, kita punya komponen-komponen. Ya. Komponen-komponen itu mulai mereka yang hari ini punya jabatan strategis di pemerintahan sampai dengan elemen-elemen masyarakat yang statusnya itu diperhitungkan dalam ruang-ruang publik, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Nah, ini penting teman-teman. Tapi baik mereka yang punya jabatan strategis ya di pemerintahan dan juga mereka yang menjadi figur-figur tertentu yang bisa mengkampanyekan ajaran-ajaran kebaikan dan juga ajaran-ajaran ketulusan, kedamaian, kerukunan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap toleran, ya kan? Nah, toleransi ini kan dia harus diajawantahkan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya. Dan dia bukan cuma sekedar lip service, toleransi bukan cuma sekedar memaklumi keberadaan orang lain, tapi toleransi di sini adalah ikut merayakan bahwa Anda sedang berbahagia, ya kita ikut rayakan kebahagiaan itu tanpa kemudian mengubah akidah. Tapi toleransi di sini adalah kita menikmati kebahagiaan orang lain gitu, tanpa kemudian mengubah keyakinan. Saya kira ini penjelasan akan sangat komprehensif ketika kita memaknai toleransi lebih jauh. Nah,
tawaran toleransi ini juga, kalau kita memaknai lebih jauh, adalah kita punya sikap bukan cuma sekedar membiarkan atau membolehkan, ya kan? Baik berupa orang mau mendirikan rumah ibadah, memberikan kesempatan mereka menjalankan ibadah, kemudian memberikan kepercayaan. Itu bukan cuma sekedar itu. Bukan cuma sekedar membolehkan. Tapi ikut terlibat di sini adalah bukan cuma sekedar memaklumi, tapi menghadang lajunya kelompok-kelompok lain yang justru akan mengganggu. Ibarat kita ada 3 pihak nih. Ada kelompok tertentu yang mau mendirikan rumah ibadah. Kita berikan bantuan orang yang mau mendirikan rumah ibadah. Bantuannya berupa apa? Bantuannya berupa, dalam konteks pembangunan ya kita bantu secara ekonomi atau secara kalau memang bisa. Atau kita bantu secara administratif. Nah, kadang-kadang perkelahian kita di Indonesia ini kan soal perkelahian administrasi. Nah, selanjutnya bantuan kita juga adalah menghadang kelompok yang ketiga yang mencoba mengganggu kelompok yang pertama. Jadi kita kelompok yang kedua, kelompok yang berada di tengah-tengah ini, menghadang lajunya atau memberikan pencerahan kepada kelompok ketiga yang punya rencana untuk membumi hanguskan atau mengganggu keberadaan kelompok yang pertama. Jadi kita harus berada di tengah. Kalau problemnya administrasi ya kita bantu. Kan gitu. Nah, ini saya mau informasi, kadang-kadang kenapa terjadi kemarahan dari kelompok tertentu terhadap pendirian rumah ibadah golongan yang lain. Kadang-kadang bukan cuma soal administrasi, tapi karena soal sentimen mayoritas minoritas. Ini bahasa yang nggak pantas tapi harus saya bilang. Karena jarang sekali kalau ada sebuah wilayah yang kelompok tertentu dia minoritas mau melawan kepada kelompok mayoritas yang mau mendirikan rumah ibadah. Jarang sekali. Saya nggak bilang nggak ada ya, tapi saya bilang jarang sekali ada kelompok minoritas melawan kelompok mayoritas yang mau mendirikan rumah ibadah di daerahnya. Itu jarang. Tapi kalau ada kelompok minoritas yang mau mendirikan rumah ibadah di wilayahnya mayoritas, biasanya mendapat tendensi atau sentimen. Tapi alasannya adalah administrasi, soal izin, soal persyaratan-persyaratan. Ya itu hanya menurut saya kamuflase gitu. Substansinya adalah soal sentimen. Orang minoritas biasanya nggak disukai untuk berkembang di wilayahnya mayoritas. Nah, kesadaran-kesadaran toleransi ini harus muncul, ya kan? Supaya betul-betul berjalan dengan baik cara kita beragama itu. Dalam bahasanya teman-teman di NU itu istilahnya tasamuh. Jadi tasamuh itu kita benar-benar mengakui persamaan derajat orang yang berbeda dengan kita. Kita benar-benar memposisikan kelompok yang di luar kita itu adalah bagian dari kita. Jadi ada sama gitu, ada sikap tenggang rasa, kemudian tidak semena-mena, dan kita aktif untuk kerja-kerja kemanusiaan. Jadi toleransi atau tasamuh itu betul-betul berjalan seimbang, berjalan rapih di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga itu perbedaan mayoritas minoritas itu bukan lagi problem yang mendasar, karena ada kesadaran itu. Nah, kalau enggak ya kita akan berhadapan lagi dalam situasi-situasi perkelahian. Itu pasti. Apalagi di momentum-momentum pilkada ya, momentum pemilu itu selalu terjadi, muncul-muncul tema-tema yang mengatasnamakan agama yang akhirnya ribut lagi. Ada satu pertanyaan penting. Kenapa seseorang itu toleran? Apa yang membuat pribadi saya menjadi toleran? Apakah toleransi itu muncul karena keinsapan pribadi saya yang toleran memang? Atau saya toleran karena saya hidup di lingkungan keluarga yang memang dilahirkan atau dibesarkan dalam ruang lingkup yang orang-orang toleran? Atau karena saya berorganisasi, saya sebagai muslim, saya toleran, dan muslim saya pun berada di organisasi tertentu sehingga saya toleran. Kita perlu ukur itu. Mengukur toleransi seseorang itu seperti apa? Apakah memang karena keinsafan dalam dirinya sehingga dia toleran, atau konstruksi lingkungan? Ini jadi pertanyaan penting buat kita. Tapi yang
menjawab itu adalah soal seberapa penting toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya tidak setuju dengan istilah toleransi kebablasan. Sebab toleransi itu tidak ada yang kebablasan. Kalau misalnya ada orang yang mencampurkan hak dan yang batil, itu bukan toleransi, ya kan? Itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang dalam agama itu biasanya dilarang gitu. Bukan biasanya, ditegaskan itu tidak diperbolehkan. Orang yang mencampur adukan hak dan yang batil. Tapi dalam soal muamalah, dalam soal kehidupan sosial, toleransi itu dipentingkan selama tidak mengganggu hal-hal yang sifatnya mahda, sifatnya sangat prinsip, ya kan? Nggak boleh dong mencampur adukan ritual agama tertentu dengan agama yang lain, digabung-gabungkan dalam hal yang sifatnya mahda. Tapi kalau dalam konteks sosial, dalam konteks kerukunan, dalam konteks kebudayaan, maka itu sah-sah saja. Itu penting. Jadi tidak ada toleransi yang kebablasan. Toleransi ya toleran, keterbukaan, kemudian memaklumi orang lain, kan gitu. Jadi kalau ada yang dianggap mencampur adukan keburukan dan juga kebaikan, berarti itu bukan kategori toleransi, itu masalah yang berbeda. Jadi jangan pernah menyebut istilah toleransi kebablasan. Begitu, itu menurut saya. Misal kalau saya datang ke gereja untuk kemudian memberikan pikiran-pikiran di sana, saya kira itu bukan toleransi kebablasan. Kecuali saya datang ke gereja untuk saya beribadah. Kalau saya datang ke sana untuk menyambung silaturahmi, apa yang salah? Saya minta maaf kalau ini keliru. Atau teman-teman Kristen datang ke rumah saya, teman-teman Hindu, Buddha berteman dengan saya, itu nggak ada hubungannya. Atau saya dalam konteks kebudayaan, ya, itu mengekspresikan atraksi-atraksi seni bersama teman-teman yang berbeda agama, saya kira itu bukan hal yang prinsip. Ya kan? Misalnya saya menyanyi dengan kelompok yang berbeda dengan saya, dan mungkin nyanyian itu bernuansa religius, saya kira itu bukan sesuatu yang sifatnya prinsip, ya kan? Kecuali saya ibadah sholat, kemudian menggabungkan ibadah sholat dan meyakini agama lain, itu hal yang berbeda. Jadi itu, dari realitas masyarakat kita yang beragam ini, peranan kita seperti apa, kata kuncinya ada di toleransi, ya kan? Nah, bagaimana orang akan menumbuh kembangkan toleransi itu? Maka dia harus dialog. Dialoglah kata kunci dari cara hidup toleran dengan kelompok yang berbeda. Kalau tidak berdialog, maka kita akan berada dalam lingkungan yang penuh dengan salah sangka, salah berpikir, dan mengklaim kita yang paling benar dan orang lain adalah salah. Ini video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang spesial dari pikiran-pikiran ini. Ini cuma sekedar mengisi waktu saya, ya, mempersiapkan perjalanan. Saya Bang Bil, Assalamualaikum, selamat malam.